profesinya tinju, seneng. Serius lu? Iya. Halo Repsmania, balik lagi di program Repstop. Nah, kali ini repsid.com berkesempatan untuk wawancarai binaraga asal Bandung. Sama dia Denny Tes sama dia. kirain Denny Semar. Bukan ya? Kita basket. Betul banget. Hari ini gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sejak corona gimana nih? Sejak corona. Gak ada tanding? Ya, tanding sih pastinya. Tanding. Ngapain aja tuh? Ya, tetap sih jaga kondisi, kita tetap Oke, anyway, jadi Aden itu sebenarnya di binaraga itu terjun di kelas berapa nih? 70 kilo. 70 kilo? Mas 70. 70 kilo jadi kayak gini ya? Udah juga ya? Ini otot semua tuh ya 70 kilo ya? Nggak ada campuran lemak ya? Ada. Oh ada ya? Sekarang ada. Kalau nggak ada mati kan? Mati, ya. Betul. Anyway, sebelum nanya-nanya soal binaraga nih, awal perkenalannya sama dunia fitness tuh gimana sih? Boleh ceritain nggak sih? Boleh. Kumaha? Jadi, ya. Ada Sunda gitu. Kumaha? Ya, awal mulanya di dunia fitness ini bermula saya cuma menonton gitu. Nonton gitu? Oh iya. Ya, cuma nonton ya tanding atlet binaraga gitu. Nah, di situ mulai ada punya keinginan. Oh gitu. Ya, di situ ada keinginan, terus punya mimpi bisa nggak seperti itu gitu. Bisa tanding dan bisa jadi juara ya. Punya impian. Itu tahun berapa ada nih nonton itu, inget gak event? Mister Indonesia Ya, 2009 2008 2009 2008. Itu gua masih sebentar, gua 2009 ngapain ya? Gua masih sekolah. Masih sekolah. Iya, gua seumuran sama itu. Ada siapa tuh? anak perempuan. Ada siapa tuh? Cewek cowok. Oke. Oh iya. Oh iya, jadi tahun 2009 tuh udah nonton. Ya, baru nonton gitu. Oke. Nah, masa dari nonton gitu. Jadi itu ada itu sebenarnya fisiknya tuh yang dari yang kurus atau ya dari yang gemuk? Dari kurus. Oh, dari kurus. Gitu. Oh, oke. Dari kurus dulu beratnya cuma 54 karena dulu ya masih tetap sih di dunia olahraga, hobinya tetap di olahraga, cuma dulu profesinya tinju, seneng. Serius lu? Iya. Dulu senengnya tinju gitu, bela diri gitu. Akhirnya ya sering nonton seperti itu, ada motivasi nih gitu kan. Ketemulah sama ada beliau sosok pelatih saya yang mendidik saya dari benar-benar nol. Nah, di situ saya dikasih motivasi, terus dia dikasih pelatihan segala macam ya dari nol sampai akhirnya saya seperti ini. Oke. Jadi berarti nonton itu kan tahun 2009. Terus ikut mulai nge-gym itu kapan? Apa di tahun yang sama? Di tahun yang sama mulai ngikutin ya 2010 mulai fokus. Jadi tinju ditinggalkan. Dadah. Nah, Denny, di awal-awal kenalannya sama nge-gym ya, itu apa sih yang ada kendala sih gitu? Kurang lebih kayak misalkan mungkin dari gerakannya atau dari pola makannya gitu. Iya, awal-awal sih mungkinnya dari metode latihannya. Hal yang baru kan ini berhubungan dengan beban gitu. Dan di situ harus dipelajari secara teknik dan metode latihannya. Di situ terus belajar. Ya ada sosok yang selama ini mentor saya gitu. Itu yang jadi terus motivasi saya. Nah, di saat perjalanannya dari tahun, bisa kita bilang dari tahun 2010 ya, oke, dari 2010 sampai sekarang 2021. Nah, itu ada di masa karirnya itu ada yang bikin Aden itu merasa jatuh banget gak sih? Ada. Oke, itu apa tuh? Kenapa karirnya? Ya ada saat kendala waktu itu jadi gagal tanding lah, ada tidak boleh tanding lah seperti pada itu ada. Iya, banyak jatuh bangunnya. Oke. Jadi apa nih yang membuat Aden itu akhirnya meskipun ada jatuh dan bangunnya, akhirnya tetap bisa struggle ya, kita bisa bilang struggle sampai sekarang bisa akhirnya terakhir tuh ikut kejuaraan di luar negeri ya? Iya. Itu tipsnya apa nih biar kita tuh terus termotivasi gitu?
Salah satunya tetap sih karena hobi ya, dunia fitness ini karena udah benar-benar hobi, jadi suka dukanya banyak tapi tetap dijalani dengan konsisten dan ya enjoy aja gitu dijalaninnya gitu tanpa ada rasa beban, meskipun kalah menang itu udah biasa. Cuma saya tetap untuk konsisten di bidang ini gitu. Oh, jadi intinya kalau yang Abul tangkap nih ya, yang pertama kita harus suka dulu nih. Iya, suka sama dulu. olahraganya. Jadi walaupun nanti jatuh dan bangun karena intinya kita suka ya. Jadi tetap kita jalan. Dan setelah suka berarti kita harus konsisten. Betul. Oke. Itu dua hal penting yang penting gitu. Oke. Kalau menurut Ade ini kalau misalkan ditanya, lebih penting mana nih antara latihan sama makan? Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Ada yang bilang kan 30% di gym, 70% di dapur. Tetap karena itu saling berhubungan ya. Dimana kita berlatih, makan pun harus cukup dan seimbang. Itu harus diimbangi. Jadi karena hasil tetap menentukan juga dari makanan. Oke, jadi proses itu tidak mengkhianati hasil ya. Oke. Nah, kalau ada ini nih, tentunya Abul juga paham setiap binaraga ataupun setiap individu ya memiliki pola latihan masing-masing. Nggak akan sama. Iya, ya kan? Nah, kalau ada ini sendiri itu, kalau misalkan pola latihan ada ini itu seperti apa dalam membangun otot yang seperti ini? Pola latihannya tetap sih latihan sih sebenarnya pada dasarnya sih sama. Ya, betul. Pada dasarnya sih sama, cuma tergantung ide kreatif kita aja pada saat berlatih gitu. Gimana pada saat kita mulai malas atau gimana, cari partner. Nah, itu salah satunya cari partner ataupun tetap saya konsul sama pelatih saya. Gitu. Oh, jadi seorang Denny tetap pelatih. Tetap butuh pelatih saya gitu. Kenapa seorang Denny tetap butuh pelatih? Ini biar kita nih jadi introspeksi diri ya buat teman-teman mungkin super beginner, middle muscle, pro muscle gitu. Nah, ini kan sebenarnya udah binaraga top lah bisa dibilang. Topnya Bandung, topnya nasional loh, udah keluar negeri soalnya kan. Kenapa tetap butuh pelatih? Alasannya salah satu memotivasi pada saat kita berlatih. Gitu. Oh, jadi walaupun kita sudah tahu tekniknya tetap, tapi seorang pelatih itu dibutuhkan untuk memotivasi pada saat berlatih. Oh, dan memaksa untuk kita push lebih jauh. Betul. Oh, push the limit kita ya. Gitu. Oh, jadi kalau misalkan di sendirian sebenarnya mah gua masih cukup, tapi karena nggak ada motivasi. Udah deh. Seperti itu gitu. Apalagi latihan sendiri, maunya sendiri capek udah. Benar paham. Ada pelatih tetap dia yang mensupport segala patokan beban kita harus bisa gitu. Oh, nah itu tuh bisa jadi pegangan ya buat teman-teman fitness juga ya. Oke, kalau ada ini tuh lebih seneng yang high reps maksud saya high reps atau yang high volume. High volume. Alasannya apa sih? Apa sih bedanya gitu kalau misalkan kita orang awam nanya gitu, apa sih bedanya kakak? Ada ini apa sih bedanya? Ya ada kepuasan tersendiri sih ya. Pada saat misalkan kita mengangkat beban yang super berat gitu. Nah, di situ mulai beda lah ada rasanya gitu. Oke. Kalau akhirnya bisa mengangkat beban seperti ini gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri. Biasanya kalau sekarang nih Adin tuh udah bisa ngangkat bench press berapa kilo sih? 100 200 kilo? Ya. 200 kilo. Enggak lah. Ya, beban maksimal aja sih. Beban maksimal. Pokoknya intinya jangan pakai ego ya. Iya, gitu tetap. Jadi tetap pentingnya metode teknik latihan yang benar gitu. Oke. Sesuai kemampuan saya. Selama di perjalanan binaraga pernah cedera nggak sih? Pernah. Apa aja? Bagian mana? Bagian lower back. Di lower back lower back. Itu kenapa sih? Ceritain dong. Kenapa tuh? Banyak banget. Banyak. Itu main bola main motor sih, motor kena juga nih. Kalau istilahnya kalau udah atlet udah siap resiko cedera udah pasti ada. Meskipun ya kita udah safety tetap ada. Oke. Kalau misalkan di lower back tuh gak berapa karena squat. Squat. Oke, jadi kecentit gitu ya. Seperti kecentit ya. Nah, itu kok nggak kapok sih ada? Enggak, ya itu karena bandelnya itu. Mungkin karena suka tadi. Iya, suka tadi. Jadi walaupun udah banyak perjalanan ya, lika-liku kehidupan di binaraga, tetap harus
konsistensi. Oke, ini kan sekarang mungkin ya kita tahu semuanya ya, ini kan lagi corona, lagi pandemi ya kan. Teman-teman gak usah khawatir Rosmania. Tadi pas sebelum sini kita swab dulu. tes ya. Sebelum teknik kita pakai hand sanitizer. Tetap protokol kesehatan. Iya nggak usah khawatir ya, Rosmania. Mungkin nanti ada yang nanya di kolom komen gitu kan. Nah, ada ini gitu. Kedepannya nih, kan walaupun sekarang lagi pandemi gitu, karena kedepannya mungkin kan vaksin udah ada gitu kan, semuanya udah kembali normal, mudah-mudahan kedepannya next dalam karir bineraganya akan ngapain aja nih? Udah kepikiran nggak sih? Ya, untuk target ke depan ini mempersiapkan ajang Porda di Jawa Barat. Porda dulu ya? Porda dulu di Jawa Barat, itu salah satu target saya. Depannya karena kebetulan jadi tuan rumah gitu di Jawa Barat, jadi saya mempersiapkan itu dulu ke depan. Oke. Persiapannya pokoknya intinya tetap konsisten ya. Iya. Terus kalau PON ikut nggak sih? PON kebetulan enggak ya, jadi persiapan untuk persiapan buat itu tahun berapa sih? Tahun ini atau tahun ini? Kalau PON 2021 iya. Oke. Jadi PON baru bulan apa tuh? Kalau PON sekitar bulan Oktober. Porda bulan Juni 2022. Oh, berarti masih ada sekitar 5 bulan ya? 4 bulan tahun sih. Tapi untuk kualifikasinya di Juli Agustus. Oke, kita doakan semoga Denny bisa lolos ya. Itu lolos kan seleksi? Iya, bisa lolos di Porda Jabar. Iya. Oke, thank you banget ya Denny atas waktunya. Walaupun tadi Denny udah jauh-jauh dari sini dari Jakarta ke Bandung. Salah saya datang ke sini langsung. Iya, justru Trimers ID ini bela-belain datang ke sini karena yang ke Bandung ya. Wawancara ini master bineraganya. Ya kan, terima kasih banyak. Salam corona. Iya, salam corona. Gini, salam corona. Oke, jangan lupa juga jika kalian suka video ini jangan lupa untuk like dan juga kepoin juga Instagramnya Denny di mana? Denny Tim Skytech. Nah, Denny Tim Skytech Indonesia. Nanti kita taruh di sini ya Denny ya, biar nanti bisa teman-teman kepoin dah. Iya, siapa? Nah, kalau mau langsung latihan sama Denny, langsung datang aja ke Urban Gym. Alamat di mana? Jalan Dago Asri. Pokoknya di Google udah ada tuh ya. Urban Gym udah ada. Oke, thank you banget atas waktunya. Oke, sampai jumpa di episode Rap Talk selanjutnya. Bye.